Pangeran Siahaan terlebih dahulu. Pange, pecat atau tidak Kluivert? Jika gagal di Piala Dunia? Sebentar, Jika lolos? Bentar dulu. Ini kan baru grup A, grup B kan baru dibagi ya. Iya kan baru dibagi. Terus pecat ini. Gini, kalau kan pertanyaannya adalah kalau gagal masuk ke Piala Dunia, pecat atau enggak? Gagal masuk Piala Dunia. Itu menurut saya sih harapan masih ada di grup B. Ya betul, cuman kalau pertanyaannya kalau gagal masuk Piala Dunia pecat atau enggak, itu bukan pertanyaan lagi sebenarnya, itu keharusan. Itu keharusan. Pertanyaannya adalah apakah kita gantinya sekarang apa ntar kan itu. Iya. Kan? Gini, tapi benar kan omongan saya tadi? Iya benar. STY aja baru perpanjang kontrak. Iya. Cut. Iya, dan itu sebenarnya kalau kita lihat gini, apakah ada indikasi bahwa Kluivert bisa membawa Indonesia lolos apa jaminannya? Piala Dunia? Kan ya saya nggak bisa lihat ada indikasi yang strong sih di sana. Tapi saya juga tahu mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi, kita kan masih menunggu ronde keempat nanti ya bulan Oktober. Itu juga nggak bijak sebenarnya. Tapi gini, kalau perdebatan adalah harus dikasih waktu, harus dikasih kesempatan ya. Kesempatannya itu sekarang gitu. Ketika Anda melakukan pergantian pelatih timnas di tengah kompetisi yang sedang berjalan, itu kan harus lebih baik daripada sebelumnya, ya kan? Tapi banyak negara melakukan hal yang kayak gitu kok. Betul, lebih baik daripada sebelumnya. Saudi misalnya, dia kan abis kita kalahin ganti dia pelatihnya. Lebih bagus kan sebenarnya gitu. Nah, jadi momen saat ini? Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya tadi kita ngomongin kalau nggak lolos diganti apa nggak udah harus. Kalau sekarang pertanyaannya, mau atau enggak? Saya juga nggak yakin. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya kita mengganti dia sekarang, berarti kan keputusan untuk menunjuk dia juga salah. Oke. Kembali ke awal berarti ya. Jadi saya nggak yakin juga salah. Oke. Jadi nggak mau ada kehilangan muka lah seseorang di situ gitu ya mungkin ya. Ya ini gini, sebenarnya ketika timnas Indonesia menunjuk Kluivert sebagai pelatih, kita sebagai penonton, sebagai supporter, kita pengennya dia menang kan? Kita pengen kita lolos. Nggak ada satupun orang Indonesia yang pengen lihat Indonesia nggak lolos Piala Dunia, nggak ada. Oke. Tapi apa yang kita lihat selama ini, itu kan sebenarnya ya bisa dibilang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, Bang Ye, sebelum anti ke Toel, ini saya ingin spill dikit. Ini biasanya omongannya Toel yang kayak gini. Tapi performa timnas kita, skuad kita jauh lebih baik nggak sih di bawah Kluivert sebetulnya? Saya juga nggak yakin Bang Toel ngomong gitu sih. Cuma gini, kalau dibilang lebih baik atau nggak dibandingkan dengan sebelumnya, gini kalau lebih baik itu kan parameternya apa? Hasil kan? Kalau ngomongin gaya pertandingan ya itu semua sangat-sangat subjektif. Kayak tadi saya bilang mau kualitas atau kuantitas nih kan begitu kan? Loh, buat saya pertandingan sepak bola sederhana, yang menang siapa itu yang penting. Itu aja kan selalu kayak gitu kan. Saya yakin Bang Toel sekarang udah setuju sama saya lah soal itu lah. Bang Toel dipancing nih, apakah benar sudah setuju dengan Bung Pange? Boleh silakan. Saya selalu diplot untuk berseberangan terus sama Pange. Enggak, itu tandanya Anda berdua bersahabat kental berarti. Terima kasih. Oke. Jadi poinnya apa nih? Soal kritik. Soal desakan dulu ya, desakan terhadap dulu. Desakan, kritikan. Bahkan sampai ada minta pecat gitu. Seperti menjadi tema malam hari ini normal aja. Sepanjang argumentasi sepak bolanya bagus kalau menurut saya sih. Jadi normal-normal aja. Nggak perlu kita bereaksi terlalu heboh juga gitu loh. Karena biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja menurut saya sih gitu loh. Tapi apakah misalnya desakan itu harus saat ini sebelum ronde 4? Menurut Pange pantasnya sekarang? Itu pertanyaan. Karena argumentasinya kita pertanyakan. Apakah itu objektif, apakah itu sudah cukup ruang waktu yang diberikan, apakah target tidak tercapai. Kan enggak kalau kita pertanyakan. Pelatih tim nasional kapanpun orientasinya adalah hasil. Tapi hasil yang dicapai saat ini pelatih nasional siapapun. Jadi contoh misalnya dia lolos Piala Dunia, lolos Piala Asia, 8 besar Piala Asia, Asian Games, SEA Games, emas gitu kan. Itu target, itu harus achieve gitu loh. Selain itu apalagi faktor, quality permainan dong. Kan gitu. Lalu support seperti apa, outputnya seperti apa, kan itu yang dinilai. Gitu loh. Pada saat STY dan Kluivert beda ya, Anda melihat beda? Ya standar gandanya malah saya mempertanyakan itu Rivi. STY 4 tahun lah, kalau kita 2020-nya nggak usah kita hitung. Karena alasan COVID, 21, 22, 23, 24, 4 tahun. Oh, udah Itu bergabung. loh. Tapi saya nggak mau ambil itu. Perpanjang kontrak kapan? April 2024. Setelah rentetan seperti apa kalau diperhatikan. November 2023 kalah 1-5 di Basra. 1-1 sama Filipina. Awal tahun 2024 uji coba 2 kali sama Libya kalah dengan skor besar. Lalu sama Iran besar. Pange udah ketawa. Maksud saya bentar, datanya dulu. Tadi Bang Toel udah ada madam aja ngomong STY langsung trigger ya. Enggak. Makanya
Ini sesuai data loh, data karena ini. standar. Betul. Jadi standar ganda. Oke. Karena review Andre bilang Rosiade standar ketawa tuh Bang Toel. ganda. Oh saya paham. Andre Rosiade ketawa tuh. Yang terhormat Bapak Andre, siap. Simak dulu datanya Pak Andre supaya review nggak standar ganda aja. Gitu. Oke. Jadi masuk kalah sama Iran, uji coba persiapan. Masuk Piala Asia kalah 1-3 sama Irak. Menang lawan Vietnam 1-0, gol Asnawi penalti. Saat itu sudah ramai itu disuarakan. Perpanjang kontrak katanya. Bahkan ada yang teriak bikin patung. Baru menang lawan Vietnam 1-0. Habis itu kalah sama Jepang 1-3 kan. Oke. Lolos ke 16 besar, teriak lagi hore-hore. Perpanjang kontrak katanya. Kan begitu. Oke. Itu disundul Kirgistan karena draw lawan Oman kan. Ya. Kalah 0-4 di Australia. Baik. Setelah itu balik ke Jakarta karena lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ronde 2 lawan Vietnam 2 kali menang. Oke. Maret itu di Jakarta sama di Hanoi kan. 1-0, 3-0. Perpanjangan kontrak lah. Justru itu ruangnya diberikan sedemikian rupa. Oke. Nah sekarang kan baru 4 pertandingan. Ya. Apakah excellent? Enggak. Terlalu dini menurut Anda gitulah ya. Ya jadi soal waktu Oke. argumennya. Saya kasih kesempatan dulu, oke. Silakan Nah Ibu. ini saya ingin mengucapkan selamat malam Bang Andre Rosiade. Waduh. Bang Andre, kita nggak milih tema ini malam ini kalau nggak Bang Andre yang kipas duluan Bang. Yang nyalain apinya nih Bang. Silakan Bang Andre. Anda kenapa getol sekali ingin Patrick Kluivert dipecat Bang Andre? Jadi gini, ini harus dipahami ya. Saya ini menyampaikan call tinggi bahwa Patrick Kluivert itu dipecat kalau tidak lolos Piala Dunia. Itu dulu nih. Ya, ini catatannya dulu bahwa Patrick Kluivert kalau tidak lolos Piala Dunia ya dipecat. Ya, menurut saya itu hal yang wajar. Ya, kalau nggak lolos ya dipecat. Dan saya tahu standar Erick Thohir itu. Kalau gagal pasti dipecat. Barusan kemarin Coach Mochi gagal masuk Piala Asia dipecat kan sama Pak Erick. Nah, tapi pesan saya itu bukan ditujukan ke federasi. Bukan ditujukan ke Pak Erick. Kenapa? Karena tanpa saya suruh pun kalau Patrick Kluivert itu gagal ke Piala Dunia, saya yakin 100% Pak Erick akan pecat Patrick Kluivert. Pesan call tinggi saya ini saya sampaikan kepada Patrick Kluivert. Bukan kepada Pak Erick Thohir. Karena saya kenal dan paham Pak Erick, kalau KPI-nya nggak sampai, tidak sesuai target, pasti dipecat. Nah, pesan itu, supaya dipahami, saya tujukan ke Patrick, supaya Patrick ya bersungguh-sungguh, bekerja, melakukan evaluasi dan perbaikan, agar Patrick Kluivert mampu membawa timnas kita lolos Piala Dunia secara langsung di round 4. Itu yang perlu dipahami dulu. Jangan sampai buzzer ternak Belanda langsung menyerang aja. Gitu loh. Nah. Ada nama buzzer baru ya? Ya, itu yang penting. Ya. Jadi yang saya sampaikan itu. Tapi apa yang terjadi Bang Toel? Setelah saya kritik apa? Kan sampai pesan saya ke Belanda itu. Sampai mereka harus bikin rapat, posting di Instagram, memberikan pesan bahwa mereka melakukan evaluasi. Itu satu. Yang kedua, saya ini orang yang sangat sabar. Ya, saya itu sebenarnya mau mengkritik di Osaka. Setelah saya menonton langsung bagaimana, mohon maaf, permainan kita nggak punya semangat, nggak punya semangat juang, pelatih kayak orang bingung di lapangan, pemain juga bingung main di lapangan waktu itu. Tapi saya melihat Pak Erick begitu sedih, ya di kursi penonton ya. Saya tentu menghargai Pak Erick ya. Beliau pasti ekspektasinya tinggi. Ya sudah, saya sabar dulu. Oke. Lalu saya dengar lagi Pak, waktu kita masih di Osaka bersedih, saya masih ketemu porter di Shinsaibashi di Osaka. Kawan ini yang nama Patrick Kluivert bukan melakukan evaluasi, dia langsung menikmati jalan-jalan di Kyoto. Oke, Bang Andre. Saya masih sabar itu. Iya. Saya masih sabar. Waktu itu berminggu-minggu kemudian baru saya menyampaikan, saya melihat kok tidak ada evaluasi, kok tidak ada pressure agar supaya lebih baik lagi. Bahkan yang ada buzzer-buzzer bekerja melindungi. Nah, tentu sebagai pecinta bola yang ingin Indonesia lolos di Piala Dunia, apalagi ini kan tinggal 180 menit nih. Baik Bang Andre. Ya, tentu saya call tinggi supaya Patricknya sadar bahwa ada harapan rakyat Indonesia. Begitu loh. Oke, poin kita tangkap tuh maksudnya gitu. Jadi nunggu lolos dulu, ada hasilnya seperti itu.
Tapi menurut Anda, Bang Pange atau Bang Toel bisa komentari pernyataannya Andre sih sebetulnya. Oke. Ini benar-benar secara pernyataan profesional dari seorang Andre Rosiade atau ada semacam kayak hard feeling dari kebijakan Clifford gitu misalnya. Menjurus ini. Boleh, silakan. Bung Pange. Minum dulu deh, udah. Silakan, Bung Toel. Oke, silakan Bung Toel. Apapun lah ya, apapun lah orang berpraduga, apapun buat saya sih tetap positif aja. Siapapun boleh mengkritik timnas, termasuk Andre Rosiade. Saya ngamatin, dia kritik soal mafia, soal komite wasit.